Dedi, Kang Purbaya, tulung. Posisi Nyi Iroh mah begini aja lah. Nyi Iroh dukung Kang Purbaya. Punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perseteruan antara Kang Dedi dengan Purbaya begitu ya. Ini menarik atensi dari semua kalangan begitu ya, termasuk yang suka maupun yang membenci Kang Dedi. Tapi yang menarik adalah Mbak Rike sekarang berada di posisi untuk menengahi begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa antara Kang Dedi dengan Pak Purbaya dan Rike sebenarnya mereka dari Sunda begitu ya, yang dimana mungkin format berbicara, jokesnya dan sebagainya memiliki kesamaan yang sangat menarik. Tapi ini menarik sebelum kita reaksi ya, bagaimana sih memposisikan diri sekarang Mbak Rike dalam perseteruan mungkin ya antara Kang Dedi dan Bapak Purbaya. Ini dia videonya. Kang Dedi, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB. Karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Wakawak. Assalamualaikum besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita APBN untuk rakyat, APBD untuk rakyat, BUMN untuk rakyat. Beberapa hari ini terjadi perdebatan Kang Purbaya sama Kang Dedi dan Nyi Iroh menonton Kang Dedi, Kang Purbaya yang akur-akur aja bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisi Nyi Iroh mah begini aja lah. Nyi Iroh dukung Kang Purbaya karena menurut si akunya juga penting kita mulai perencanaan pembangunan dengan basis data yang jelas, tapi bukan hanya untuk pemerintah daerah atau termasuk untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Yuk dibongkar mana saja anggaran yang mengendap. Seperti informasi dari PPATK, baru-baru ini saja ada sekitar 2 triliun dana bansos yang mengendap. Jadi si akunya ngedukung banget cara berpikir Kang Purbaya dalam perspektif keuangan politik anggaran negara untuk pembangunan. Datanya harus benar. Keren Kang Purbaya. Nah, Nyi Iroh juga ngedukung Kang Dedi. Karena apa? Kang Dedi dan juga pemerintahan daerah lainnya yang sedang mulai menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Kebijakan pembangunan itu, diskusi aku nih sama Kang Dedi, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Nah, itu membutuhkan data dasar. Lagi-lagi, data dasar sebetulnya ini pemikiran dua orang lancek aku teh sama. Data itu penting untuk kebijakan pembangunan. Program pembangunan itu butuh anggaran, tapi butuh data dasar. Kalau data dasarnya salah, kebijakannya bisa meleset, anggarannya juga bisa entah kemana. Pagelit kan itu, ke dia. Tapi di luar itu semua, khususnya untuk Jawa Barat, Kang Dedi, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB. Karena itu uangnya rakyat Jawa Barat ya. Dari 2021 total sekitar di 10 BUMN. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Nyi Iroh bacakan, inilah 10 pengutang BUMN kepada Bank BJB. 1. PT Barata Indonesia 89,11 miliar. PT Kimia Farma 950,23 miliar. PT Perikanan Indonesia 96,63 miliar. PT Papros 98,39 miliar. PT Raja Wali Nusindo 403,19 miliar. PT Waskita Karya Infrastruktur 98,94 miliar. PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda,
Kang Dedi dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu hutang, jangan sampai dibawa mati. Yang dipinjam dari BJB, uangnya pemerintah daerah, kota, kabupaten se-Jawa Barat, dan pastinya adalah uang warga Jawa Barat mayoritasnya begitu. Setelah restrukturisasi, bunga yang tadinya pinjaman itu bunganya 8-9%, bunganya jadi tinggal 1% dari pinjaman itu. 1% aja nggak bayar-bayar. Bagaimana kumaha atuh ieu teh? Nah, oleh karena itu aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang sah, atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama, bukan yang sekarang, itu terjadi hal-hal yang mustahil. Kebijakan pembangunan pusat dan daerah itu datanya mengacu pada data BPS. Silahkan, apakah data BPS sudah tepat? Oleh karena itu, si Iroh mengajak akang nasaha bukan akangnya si aku, kayak mah besti aku lah, Kang Purbaya, Kang Dedi, yuk berjuang bareng, kita dukung Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat peduli dengan data negara untuk menerbitkan peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi, supaya perencanaan pembangunannya benar, programnya benar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real serta potensi daerah, dan juga adalah supaya anggarannya tepat sasaran, supaya juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat nggak ada yang parkir lagi anggaran diendapkan. Rakyat butuh. Punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Dedi tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari laporan apa sih? Sistem keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya, punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Pak, tapi kan dari Kang Dedi bilang itu tidak ada disimpan deposito, tapi dia nggak menjelaskan secara langsung disimpan di mana. Apakah nanti akan ada koordinasi, misalnya khusus nih? Jadi kan dia udah bilang kayak gitu. Apakah ada Kemenkeu khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih, data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja. Menarik sebetulnya ya. Dan kalau memang ada, ini kan sebenarnya satu informasi yang mahal begitu sebetulnya, yang sudah dibuka oleh Bapak Purbaya begitu. Sebenarnya sih tinggal Kang Dedi telusuri saja tuh, masa iya sih sekelas Bapak Purbaya sekarang ini mempunyai data yang tidak valid begitu ya. Dan ini sebenarnya kan tinggal ditelusuri saja kemana dan apa benar begitu ya. Karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya, memang dana itu ada begitu ya. Karena dari videonya Iroh saja begitu, kenapa sekarang membela Bapak Purbaya daripada Kang Dedi? Ini kan ada clue juga di situ bahwa mungkin benar apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya. Kan lumayan tuh ya, dana sekian triliun lah begitu ya. Untuk pengembangan Jawa Barat kayaknya sudah bersih kinclong semua, tidak ada satu inci lubang di jalan begitu ya. Dipakai untuk pembangunan kan luar biasa. Tapi yang menarik begitu sebetulnya, benar juga apa yang disampaikan oleh Nyiroh. Masa iya sih BUMN harus ngutang ke daerah begitu ya?
apa gunanya sekarang ada BUMN itu kalau semua harus diutangin begitu. Dan sebagai menarik, coba kita dengar pernyataan dari Kang Dedi. Ini dia. Nih Pak Sekda, kita ini kan mau jalan nih ke Kemendagri untuk melakukan paparan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Nah kemudian kita juga akan ke BI atau Bank Sentral, karena netizen ini ada yang belum tahu bahwa BI itu adalah bank sentral gitu loh. Kan di paparan Pak Menke tanggal 17 Oktober yang bersumber dari data BI tanggal 15 Oktober itu kan di situ ada tuh Pemda Jabar masih memiliki uang sebesar 4,1 triliun. Uang itu tersimpan di giro, tersimpan di deposito, ya kan? Nah, Bapak harus jujur sama saya. Tanggal 15 Oktober uang kita ada berapa? Siap, 2,62 triliun, Pak. 2,62 triliun Di RKUD. RKUD artinya bahwa itu uang persediaan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tempat penyimpanannya di Bank Jabar, ya kan? Giro Bank Jabar. Ada nggak kita menyimpan di bank lain selain Bank Jabar? Tidak ada, Pak. Tidak Semua ada. Di Bank Jabar. Semua di Bank Jabar, Siap. ya kan? Nah, kalau kemudian nanti di BI ternyata bahwa tanggal 15 Oktober itu ada uang 4,1 triliun, berarti Bapak berbohong pada saya. Siap. Nah, konsekuensinya adalah kalau Bapak berbohong pada saya, Bapak berbohong juga pada rakyat Jabar. Siap. Konsekuensinya, Bapak saya berhentikan. Siap, Pak. Sebelum Bapak berhentikan, saya siap mengundurkan diri, Pak. Oh, oke ya? Siap, Pak. Komitmen Bapak seorang kesatria yang harus Siap, Pak. bertanggung ucapannya. Siap, Pak. Oke? Siap. Sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini adalah bank sentral. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau ada pernyataan, Kang Dedi datangnya ke bank sentral, bukan ke Bank Indonesia, katanya gitu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan Siap. di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena uang yang 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai, untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing, ya kan? Jadi saya merasa nggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada. Jadi ada nggak duit 4,1 triliun tersimpan? Saat ini tidak ada. Tidak Pak. ada. Jadi apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini adalah 2,5 triliun, kemarin 2,3, ya kan? Kemudian kemarinnya lagi 2,4, itu yang benar. Jadi itu ada di giro, dan Pak. tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di dana deposito untuk diambil bunganya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Awas ya, tidak ada. Sudah lihat. Begitu ya. Terima kasih. Ada pernyataan lagi atau pertanyaan lagi. Itu kalau tidak diumumkan oleh Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 2025, tidak akan itu uangnya dibayarkan, pasti diendapkan. Pembayaran uang pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para pihak yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat memang kami lakukan dalam setiap hari berdasarkan tagihan dan kebutuhan. Sehingga sebelum tanggal 17 Oktober pun memang dana 3,8 triliun tidak ada, apalagi 4,1 triliun setiap hari sudah dibelanjakan. Nanti bisa dilihat dari data ini sejak tanggal
tanggal 30 September 2025 sampai tanggal 16 Oktober 2025. Nih rincian dana yang dikeluarkan. Jadi tidak ada pengendapan itu. Uang itu ada yang keluar, kemudian ada yang masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar apa? Pembayaran ke pihak ketiga, kontraktor, kegiatan kantor, bayar listrik, bayar air, kemudian belanja untuk pegawai, belanja untuk tenaga outsourcing, belanja kepentingan lainnya yang bersifat layanan publik dan kepentingan pengelolaan birokrasi yang istilahnya adalah barang dan jasa. Nah, nanti rinciannya kelihatan. Kemudian ada juga uang masuk, dana transfer pemerintah pusat, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Ini rinciannya. Jadi ini bagian dari transparansi pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dengan satu pernyataan bahwa tidak ada pengendapan dana baik sebelum Menteri menyampaikan 17 Oktober apalagi setelah. Mau-maunya Kang Dedi dikerjain Pak Purbaya, padahal Pak Purbaya cuma ngetes seberapa sigap sih Kang Dedi kalau dikasih isu gede. Baru sehari rame soal dana daerah nganggur, Kang Dedi langsung tancap gas ke Bank Indonesia, ngecek data, bawa bukti dan ngomong santai. Tuh, gak ada deposito. Sementara gubernur lain masih nunggu rapat koordinasi, Kang Dedi udah keliling klarifikasi. Jadi tenang aja Pak Purbaya, kecepatan Kang Dedi itu gak perlu diragukan lagi. Nih gue tanya, kalau semua kepala daerah secepat ini, kira-kira Indonesia masih butuh rapat atau langsung beres? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar rame kayak BI tadi. Nah sekarang serius nih. Serius. Sekda kalau saya ngebohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius begini, nggak main-main nih. Iya, ini iya, integritas Pak. Integritas Pak. Gak bisa. Walaupun Bapak sudah golongan berapa? 4E Pak. 4E. Ya. 4E itu golongan paling tinggi. Paling tinggi. Ada nggak dia? Oh berarti paling rendah Pak. Bapak salah. Di mana-mana yang paling tinggi mah 1A. Bapak tuh gimana sih? Yang paling tinggi mah 1A tuh. Angka tertinggi berapa? Iya, 1 Pak. Ya, angka tertinggi 1 kan? Abjad tertinggi? A kan? Nomor urut, kalau nomor urut pertama berdasarkan huruf berarti A. Kalau A itu di atas apa di bawah? Di atas. Di atas 1, di atas apa di bawah? Di atas. Golongan yang tertinggi 1A. Gimana sih? Jadi turunkan ke 1A. Bahkan ATM. Mana sih ya? Kepala BKD datang, Cak? Tuju di jalan sampai balik keluar. Nah, pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan, asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian ketiga-tiganya. Ketika Pak Purbaya rilis data bahwa ada APBD Jawa Barat yang mengendap 4 triliun, KDM malah heran. Lah kok bisa? Itu uang siapa? Lah wong sisa APBD Jawa Barat aja cuma 2 triliunan kok. Logikanya nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satu yang salah. Kalau dalam konteksnya ngomongin kas daerah. Bahkan Sekda Jawa Barat langsung di depan Deddy Mulyadi pun bilang, kalau sampai dia yang salah, maka dia siap untuk diberhentikan. Atau bahkan sampai mengundurkan diri pun dia siap. Tapi lucunya ada banyak netizen yang mengadu domba. Jadi seakan-akan mendukung Pak Pur, tapi menjelek-jelekan KDM. Bilang KDM-nya adalah Mulyono Jilid 2 lah dan lain-lain. Kalian itu nggak diajak. Ini tuh nggak ada hubungannya dengan politik. Ini tuh cuma masalah sederhana. Ada menteri yang merilis data keuangan daerah, sementara kepala daerahnya merasa, oh ini tuh nggak bener, ini nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Makanya kepala daerahnya coba cross-check langsung ke Bank Indonesia. Nanti akan terlihat data siapa yang nggak bener. Sesimpel itu. Ngapain lu tarik-tarik ke Mulyono lah? Asli, itu nggak ada hubungannya. Desa banget, sumpah. Itu sebetulnya videonya ya, benar. Kalaupun memang apa yang ditanyakan tadi kan sempat juga Kang Dedi nanya di pihak bank begitu ya. Kalau datanya dibilang itu hanya hoax, misalnya itu datanya tidak ada, kan sebenarnya sekarang yang mohon maaf yang nipu, yang apalah namanya di situ siapa begitu ya.
Kalau saya sih memang lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Bapak Purbaya begitu. Kalaupun sekarang ada informasi ya itu tidak ada misalnya kan, ini kan tinggal kita pasang mata-mata saja untuk mengklarifikasi begitu apa benar dan apa tidak begitu. Tapi intinya saya lebih percaya sekarang dengan Bapak Purbaya. Tetap jaga persatuan dan kita sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.